Oke, baik. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li dzawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam pertemuan ini. Ada yang Zoom, ada yang berkumpul di wilayahnya masing-masing. Semoga seperti kita berdoa biasanya, kita semua yang hadir ingin belajar dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebentar ya Ibu ya. Saya kehilangan sinyal. Oke, dibantu Bu. Aman ya? Apakah sinyal? Oke, aman ya. Selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shalawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung saja ibu-ibu, kayaknya udah makin siang ya. Kita bahas tentang kita bikin romantis diarahkan dengan hubungan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam dalil dikatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Sebenarnya pernikahan itu adalah tujuannya adalah mendatangkan ibadah. Maka tujuan dari pernikahan itu adalah menjadikan kita sakinah, mawaddah, warahmah. Nah belakangan banyak pernikahan itu yang tak sesuai dengan tujuannya, sehingga banyak yang nanyakan ke saya kayak gini, Ustazah, jika suami sudah tidak menafkahi, karena dia sudah tidak menafkahi lalu kemudian saya tidak mau lagi melayani, itu bagaimana? Haruskah rumah tangganya itu dipertahankan atau bagaimana? Jadi sebelum saya sampaikan tentang kita bikin romantis, saya jelaskan dulu tentang ini, bahwa pernikahan itu adalah sebuah ibadah dan tujuan menikah adalah untuk ibadah. Tapi jika pernikahan itu sudah tidak dapat menghantarkan kita kepada ibadah, misalnya nih suami tidak menafkahi, istri akhirnya tidak melayani, lalu pada akhirnya terjadi percekcokan, terjadi perselingkuhan terus menerus, kemudian terjadi hina saling menghina, terjadi hal-hal yang pokoknya tidak lagi bisa mendatangkan kepada ibadah, maka dalam Islam ada yang namanya talak. Kenapa? Karena supaya kalau kita ibadah pernikahan tidak bisa lagi mendatangkan kepada ibadah, maka ada pilihan lain kok dalam Islam, talak, dan itu tentu tidak kita inginkan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menjadikan pernikahan itu sebagai tempat kita beribadah, sehingga pada akhirnya dengan ibadah itu mendatangkan kita ke surga. Namun jika pernikahan itu sudah tidak mampu mendatangkan ibadah, tentu endingnya adalah talak. Nah kita nggak pengen nih kayak gitu nih. Nah kalau nggak pengen kayak gitu, pertanyaannya apa yang dapat kita lakukan nih supaya kita tidak terjebak ke dalam solusi yang tadi saya sampaikan, gitu ya. Nah gimana nih ceritanya supaya pernikahan ini tetap dijadikan sebagai ibadah, tetap kita bikin romantis ya, seperti tema yang ibu-ibu inginkan ini ya. Gimana ceritanya nih biar ibadah, biar rumah tangga ini bisa dijadikan sebagai nilai ibadah. Saya akan jelaskan beberapa poin, semoga poin ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Poin yang pertama adalah jika dalam rumah tangga ingin selalu baik, ingin selalu romantis, maka cara yang pertama adalah kalau ada kesalahan dari pasangan, kalau ada kekeliruan dari pasangan, atau kalau ada hal yang tidak kita suka dari pasangan,
maka ingatkanlah tanpa menyakitinya. Saya ulang ya, ingatkan tanpa menyakiti. Karena untuk urusan apapun ingatkan tanpa menyakiti. Saya teringat ya, kadang-kadang ada yang nanya ke saya, Ustazah, iya, saya itu ingin mengajak suami saya untuk sholat. Saya suruh dia sholat, bang, sholat bang, iya, sholat bang, iya, bang, sholat bang, iya, iya, terserah kau lah bang, meninggal aja lah kau bang, terserah kau lah, kalau kayak gitu masuk neraka kau. Jangan ngomong kayak gitu. Artinya kita kalau mengingatkan orang untuk sholat tidak boleh menyakiti. Apapun yang tujuannya mengingatkan orang lain, maka tidak boleh menyakiti. Kalau menyakiti, dia menjadi niatnya benar, caranya salah. Berapa banyak orang marahin istrinya dengan tujuan dan niat agar istrinya ini taat. Saya marahkan istri saya supaya dia berubah. Nggak bisa. Mengingatkan orang tidak boleh menyakiti. Suami salah, istri salah, mengingatkan tidak boleh menyakiti, walaupun tujuannya baik. Saya teringat sebuah kisah. Rasulullah punya istri namanya Aisyah radhiyallahu anha, anak dari Abu Bakar. Aisyah ini sangat manja betul, karena Aisyah ini punya orang tua namanya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar ini orang kaya. Jadi Aisyah ini anak orang kaya, menikah dengan Rasulullah, yang Rasulullah waktu di Madinah juga kaya raya. Ya. Lalu kemudian saking kayanya Bu, Khadijah ini tidak masak Bu. Jadi Khadijah itu punya Aisyah. Tadi saya baru cerita Khadijah soalnya. Nah Aisyah ini dia tidak masak. Jadi saking kayanya Aisyah itu tidak masak, karena dia punya 9 pembantu yang disediakan oleh Rasulullah. Jadi kalau ada ibu punya 9 pembantu disediakan oleh suaminya, Aisyah lah itu, ya kan? Tapi kalau ada ibu tak punya pembantu, semua dikerjakan sendiri, bahkan membantu ekonomi keluarga dengan berjualan sendiri, membantu suami mencari nafkah, Fatimah itu, ya, itu Fatimah. Tapi kalau ada karena Fatimah seumur hidup dia selalu bekerja membantu keuangan suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah punya anak namanya Fatimah. Fatimah nikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi seumur hidupnya Fatimah itu membantu Ali mencari nafkah. Jadi kalau ada ibu kayak gitu berarti Fatimah lah itu. Ada lagi kayak Khadijah. Khadijah itu istri Rasulullah tapi lebih kaya dibanding suaminya. Nah kalau ada ibu lebih kaya dibanding suami, Khadijah lah itu. Tapi kalau ada yang di sini di antara kita yang tidak bekerja, cuman makan uang suami aja, kerjanya santai-santai aja, ada pembantu di rumah, Aisyah lah itu. Apakah Khadijah, Aisyah dan Fatimah semua bisa masuk surga? Ternyata semua bisa masuk surga, nggak ada masalah ya, termasuk Aisyah. Aisyah punya 9 pembantu, jarang masak, tapi suatu ketika Aisyah ini pengen masak. Dia pengen masak, lalu kemudian dia masaklah kurma. Dia masak kurma, dan kurma ini diberikan kepada Rasulullah, kepada suaminya, ya kan? Ya suamiku, ini kurma untukmu, aku sediakan untukmu, aku buatkan untukmu. Lalu kemudian saat itu rupanya Aisyah ini salah Bu, ya, dia masakkan kurma dengan kurma yang sudah busuk. Kurma busuk, kurma berjamur itu pahit. Lalu diminumlah oleh Rasulullah, ternyata busuk, pahit. Apa kata Rasulullah? Istriku, aku sungguh mencintaimu wahai istriku. Sebagai bukti cintaku kepadamu, aku sisakan separuh kurma ini untukmu. Wah, diminumlah separuh itu sama Aisyah. Pas diminum, ternyata pahit. Akhirnya Rasulullah keluar rumah dan Aisyah mengerti tanpa harus tersakiti. Aisyah ngerti kalau dia salah buat tanpa harus disakiti. Ini adalah dalil kalau mau rumah tangga aman, ingatkan tanpa menyakiti. Karena kalau sudah menyakiti, dia tidak akan pernah menjadi rumah tangga yang romantis dan sakinah. Nah kalau kita sekarang kan beda, ya, mengingatkan dengan menyakiti. Baru istrinya salah makan sedikit, salah masak, dimarahin. Bagaimana mau romantis? Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hubungan dengan suami dan istri itu ibarat kita melempar bola. Jika sebagai istri kita kemudian menjadi istri yang mau makan apa bang, sediakan apa yang dia suka, penuh kelembutan, maka dia juga akan berlaku lemah lembut kepada kita. Karena hubungan suami istri itu ibarat melempar bola. Kalau bola yang dilempar itu lambat, maka baliknya akan lambat.
Kalau dilemparnya lembut, maka baliknya akan lembut. Tapi kalau dilempar dengan kencang, baliknya akan kencang. Begitu juga seorang suami. Kalau suami itu ngelembut pada istri, maka lemparannya akan lembut. Kalau dia kasar, maka lemparannya pun akan kasar. Makanya benar, apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Makanya kalau ada yang nanya sama saya, Ustazah suami saya suka marah-marah. Nah ibu, kalau dimarah, marah balik enggak? Ya iyalah Ustazah. Ya paslah, bolanya memang marah-marah dua-duanya. Maka inilah yang saya maksud dengan kalau mau rumah tangga baik, maka ingatkan tanpa menyakiti. Itu paling penting. Mau suaminya salah, ingatkan tanpa menyakiti. Mau istrinya salah, ingatkan tanpa menyakiti. Karena rumah tangga itu bedanya kita dengan hewan. Kalau hewan, maaf, dia kawin sudah, terserah di mana anaknya, di mana istrinya. Itu beda dengan rumah tangga dalam Islam. Semua rumah tangga dalam Islam itu suami dan istri punya hak dan kewajiban. Contoh, kewajiban suami adalah jasmani, rohani. Apa jasmani? Kebutuhan seperti sandang, pangan, papan. Apa itu? Makanan, tempat tinggal yang layak, dan kemudian pakaian yang layak. Itu lahir, ya, itu adalah nafkah lahir dari suami. Dan kemudian yang kedua ada nafkah batin. Nafkah batin dari suami bukan sekedar nafkah yang sifatnya diranjang atau di kasur, tidak. Tapi yang dimaksud dengan nafkah batin yang diberikan seorang suami kepada seorang istrinya, itu adalah termasuk nafkah seperti nafkah keperlindungan, kenyamanan, keamanan. Istrinya dekat sama dia, dia senang. Dia dekat sama istrinya, dia senang, nyaman, adem. Itulah lahir batin, kebahagiaan lahir batin. Nah, jadi kalau ada seorang istri, suaminya keluar kota, dia senang, dia merasa bebas. Hore, aku bebas, suami aku gak ada, syalalala, aku bebas. Hati-hati, jangan-jangan secara batin saat ada suami itu tertekan. Nah, tapi kalau ada di antara kita, suami jauh, kita gelisah, dia dekat, kita bahagia, berarti itu rumah tangga normal. Ya, rumah tangga normal. Jadi intinya adalah rumah tangga itu membentuk sakinah mawaddah warahmah. Ketika jalan gardannya, maka dia akan sakinah. Suami memberi nafkah, istri menerima nafkah dan kembali memenuhi kewajibannya sebagai istri. Jika ini sudah tidak berlangsung dengan baik, maka ada yang salah sehingga dia menjadi mandul rumah tangganya. Jadi rumah tangganya menjadi obesitas rohani. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekarang banyak fenomena yang kayak gitu ya. Aku bebas woy, suami aku nggak di rumah, capcus kita yuk. Itu hati-hati. Berarti ada obesitas rohani dalam rumah tangganya. Nah, jadi poin pertama adalah ingatkan tanpa menyakiti. Poin yang kedua, dalam dalil dikatakan kalau kita mau berurusan dengan suami, dengan istri, dengan romantis, poin yang kedua yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita, yang kedua adalah ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian cari kesalahan orang lain. Suami punya aib, istri punya aib. Dua-duanya punya aib nih. Dua-duanya mungkin punya aib nih, punya kesalahan. Tapi kalau seandainya kesalahan itu masih Allah tutup, maka kita nggak boleh nyari-nyari. Ya, kesalahan itu masih Allah tutup nih, maka kita nggak boleh nyari-nyari. Contoh, maksud nggak boleh mencari-cari kesalahan orang. Gini, ketika suaminya ke kamar mandi, kita lihat handphonenya. Ketika suaminya pergi ke kedai, ya, ke minimarket, kita lihat handphonenya. Sebelumnya nggak ada kasus apa-apa, nggak ada fakta apa-apa. Tapi kita pengen lihat aja nih handphonenya. Jangan-jangan dia ada gini nih sama perempuan lain. Jangan-jangan nih dia ada gini nih sama perempuan lain. Itu nggak boleh. Kesalahan yang masih Allah tutup, berarti Allah masih pengen tutup. Kita nggak boleh buka-buka. Suatu ketika kalau Allah pengen buka, kita akan tahu kok pada akhirnya. Oke? Jadi yang perlu kita lakukan adalah jangan cari-cari salah orang. Jadi kalau kita dengan suami istri atau dengan siapapun, yang dilihat tuh baiknya, bukan buruknya. Gak boleh lihat baik buruk, yang dilihat itu buruknya, gak bisa. Kadang-kadang saya udah cerita kepada semua jemaah. Kadang-kadang ada yang cerita gini, Ustazah, iya, saya itu gak pernah bahagia dengan suami saya. Saya bilang, masa iya bu gak pernah bahagia dengan suami ibu?
Iya Ustazah, 20 tahun saya menikah, saya nggak pernah bahagia. Itu biasanya kalau dia di depan saya akan ngomong, coba lihat Bu Facebooknya. Buat apa Ustazah? Lihat aja dulu Facebooknya. Nah ketika saya lihat, ternyata ada foto dia lagi berfoto di pantai Bali. Wah saya tengok, kira-kira waktu ibu berfoto nih ibu bahagia nggak? Oh bahagia Ustazah. Coba lihat lagi galerinya. Pas ditengok rupanya ada foto dia waktu itu sedang main-main di Dufan. Saya tengok, waktu ini kira-kira bahagia nggak? Bahagia Ustazah. Lah kenapa tadi ibu bilang ibu nggak pernah bahagia? Kenapa? Iya juga ya Ustazah. Itu karena di hati ibu ada kemarahan sehingga menutupi kebaikan suami ibu. Artinya kalau suami berbuat salah, berbuat jahat, berbuat yang tidak baik, itu mungkin sekali ingat kebaikannya yang lain. Ketika istri ada salah, itu sekali ingat kebaikannya yang lain. Kenapa? Karena memang perintahnya seperti itu. Jangan cari-cari salah orang kalau Allah belum tampakkan salahnya, dan kemudian ingat baiknya, ingat kebaikannya. Untuk apa? Agar kita mampu bertahan dalam situasi sulit. Nah ya, yang pertama ingatkan jangan menyakiti. Yang kedua adalah jangan cari-cari salahnya dia. Kalau Allah masih tutup, berarti Allah masih tutup. Nah, kemudian yang ketiga, wala tajassasu. Jangan memata-matai. Jangan memata-matai. Saya mau sampaikan, apa beda memata-matai dengan menyelidiki? Misalnya nih suaminya pergi, kita taruh GPS di kantong, di dompetnya. Kita taruh GPS di tasnya. Ada jual GPS kecil ukuran mini radius 700 km. Kita belilah itu ya. Kemana dia pergi kita ikutin pakai teropong. Kemana dia pergi kita minta tengokkan sama drivernya. Kita mata-matai terus. Ya itu berdosa. Anak kandung saja tak boleh kita mata-matai, apalagi suami. Loh Ustazah, kan tujuannya saya proteksi supaya dia tidak selingkuh. Tujuan saya kan memproteksi istri saya biar dia tidak selingkuh. Beda proteksi dengan memata-matai. Kalau memata-matai itu adalah menengok-nengok kira-kira dia salahnya apa ya, diikutin dia salahnya apa ya, ditengok dompetnya, ditengok handphonenya. Ya sudahlah mencari kesalahannya, kemudian kita memata-matainya pula. Ya, apa bedanya dengan menyelidiki? Beda. Kalau menyelidiki itu boleh, udah ada kejadian baru kemudian dicari kebenarannya, itu boleh. Contoh, kenapa polisi itu menyelidiki? Karena ada kasus, ada laporan. Jadi kalau seandainya ada yang bilang, Bu, Pak, istri Bapak itu saya lihat dia nongkrong di kafe A, ketawa dengan laki-laki, laki-lakinya ciri-cirinya begini, brewok, pendek, bulat, hitam, nggak seganteng Bapak pokoknya. Tapi istri Bapak happy dengan dia. Ada fakta nih. Kalau Bapak nggak percaya ini fotonya Pak. Ada fakta nih. Fakta itu diselidiki, itu boleh. Kalau ada laporan, kalau ada fakta diselidiki. Tapi kalau nggak ada fakta apa-apa, kita suuzon aja, kemudian energi habis, kita tengok-tengok aja kemana dia pergi, kita lihat-lihat aja, maka itu adalah sesuatu yang buruk, hukumnya dosa besar. Oke? Kemudian yang pertama mengingatkan jangan menyakiti. Yang kedua jangan cari-cari salahnya orang. 3, jangan memata-matai kalau nggak ada fakta. Kalau ada fakta barulah kita bergerak. Kalau nggak ada berarti Allah masih pengen tutup. Ya, jangan memata-matai siapapun dia. Oke? Kemudian yang keempat, kalau mau rumah tangga ini nyaman, adem, ayem, nyaman, ingat satu hal, bahwa al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Kalau ada istri salah, kalau ada suami salah, maka tugas kita apa? Kalau pasangan kita salah, fa'fu wasfahu watabayyanu. Maafkan, perbaiki hubungan, dan tabayyun, cross check. Dapat laporan dari orang, berita miring bahwa suami kita ngapain, istri kita ngapain,
maafkan dulu. Setelah dimaafkan, kemudian perbaiki hubungan, kemudian klarifikasi. Kalau dia salah, kita masih tahan dengan kesalahannya, maafkan. Kalau udah maaf, jangan diungkit lagi. Persoalannya adalah banyak wanita Indonesia nih menjadi ahli sejarah sepanjang zaman. Katanya dia udah memaafkan nih, misalnya ada kesalahan nih, dimaafkan. Nanti tahun depan kelahi lagi, itu lagi yang dibahas. Kemarin abang kayak gini, 2 tahun lagi berantem, itu lagi yang dibahas. Kemarin begini, padahal tadinya udah maaf, tapi dia nggak bisa tutup itu. Dia selalu sebut, dia selalu upload, dia selalu spill kesalahan suaminya, kesalahan istrinya. Katanya udah maaf tapi diungkit lagi. Katanya udah maaf tapi mau omong-omong lagi. Katanya udah maaf tapi kemudian di-spill lagi. Itu nggak boleh. Ya, jadi kalau ada persoalan fa'fu, maafkan. Wasfahu, perbaiki hubungan. Watabayyanu, dan kemudian klarifikasi. Nah, maaf itu kalau suami istri dan siapapun itu ada macam-macam. Pertama, maafkan dari lisan. Lisan harus memaafkan. Kedua, maafkan dari hati. Hati harus memaafkan. Yang ketiga, amalun bil arkan. Dibuktikan dengan amal perbuatan. Lisan, hati, perbuatan. Lisan, hati, perbuatan. Lisan, hati, perbuatan. Ustazah, saya udah maafkan suami saya, tapi kalau nengok mukanya, rasanya itu saya mau pengen makan aja mukanya itu. Jahat betul dia. Oh, berarti kita maafkan dari lisan, tapi kita tak maafkan dari hati. Ustazah, saya sudah maafkan suami saya, tapi saya tak sudi menengok mukanya. Kita 3 hari 3 malam, aku butuh waktu untuk menetralisir hatiku. Itu bukan maaf namanya. Itu namanya bocor dalam. Kalau memang maaf, sudah. Ya, kalaupun hati masih terluka, wajar karena dia pernah luka. Tapi kita tidak boleh lagi mengupload kesalahannya, menginformasikan kepada diri kita, kepada otak kita, dia salah. Gak bisa. Jadi gak mungkin orang gak salah, itu gak mungkin. Mau dia ulama, mau suaminya syekh, mau suaminya tetap salah ya. Jadi manusia ini ada situasi di mana dia melakukan kesalahan. Maafkan, perbaiki hubungan, dan kemudian klarifikasi, tabayyun. Kalau sudah maaf, ya sudah, jangan dibahas lagi karena kita konsepnya sudah memaafkan mereka. Nah, persoalannya adalah gimana ustazah? Kalau dia punya salah, saya maafkan, salah lagi, saya maafkan, salah lagi, saya maafkan. Tengok dulu, lihat dulu, apakah kesalahannya itu berefek negatif pada ibadah, pada hubungan atau tidak. Kalau kesalahannya itu adalah misalnya dia berselingkuh, kita wajib mengingatkan. Ustazah, saya gak mau mengingatkan, udah capek, biar aja lah dia di luar kayak gimana. Gak boleh, karena itu kesalahan. Kalau perselingkuhan harus dihentikan, karena itu perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, bahwa ketika kita melihat kemungkaran, kita harus ubah kemungkaran itu. Tidak bisa diam. Ya, jadi kalau sifatnya perselingkuhan, ingatkan. Gak mau dia, maka boleh memilih berpisah. Kenapa? Jangan mau kita terikat dosa karena mendiamkan perselingkuhannya. Jadi dimaafkan sekali 2 kali, kalau udah jadi kebiasaan coba dipertimbangkan. Tapi ada yang bertanya begini, Ustazah, suami saya itu punya salah, istri saya itu punya salah. Apa salahnya dia? Dia gak sholat sementara saya orang masjid. Dia gak sholat sementara saya rajin majelis taklim. Dia gak sholat, gak baca Quran sementara saya ini orang baik. Kalau kesalahannya adalah itu, maka itu tidak bisa menjadi alasan untuk menggesernya dalam kehidupan kita. Selagi kesalahannya tidak mengajak kita kepada dosa, maka bersabarlah dan bertahanlah. Ingat, istri yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi istri yang paling taat. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Jika kesalahannya itu masih dia yang telan dan dia gak bawa-bawa kita, artinya kita gak kena, cuma dia yang gak sholat, cuma dia yang gak taat, kita gak kena, maka itu tidak termasuk ke dalam hal yang membuat kita mengizinkan kita untuk berpisah.
Oke. Nah, kita ulang sebentar sebelum kita lanjutkan sedikit. Yang pertama, ingatkan tanpa menyakiti. Kemudian yang kedua, jangan cari-cari salah dia. Yang ketiga adalah jangan memata-matai. Yang keempat adalah kalau ada dia salah, pasangan salah, maafkan, perbaiki hubungan, dan kemudian kita dianjurkan untuk kemudian mengklarifikasi. Nah, kalau udah maaf ya, jangan dibahas-bahas lagi. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah kalau kita mau menjadi hamba Allah atau memiliki rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saran saya harus banyak sabar. Sabar itu bukan sekali. Sabar itu ada dalilnya. Isbiru sabiru warabitu. Bersabarlah, bertahan dalam kesabaran. Nah, jadi nggak sekedar sabar, tapi bertahan dalam kesabaran. Batas sabar adalah batas iman. Kalau orang sabarnya sedikit berarti imannya sedikit. Kalau sabarnya banyak berarti imannya banyak. Nah, jadi begini. Ketika misalnya suaminya nyebelin atau istrinya nyebelin nih, ya, sabar. Ya, misalnya kita minta dia untuk melakukan sholat gitu ya. Sholat bang, iya. Sholat bang, iya. Sholat bang, iya. Dah, kita cuekin lagi. Nanti kita suruh lagi sholat nih. Bang, sholat bang, iya. Sholat bang, iya. Udah kita lepas juga. Abang ini udah kuingatkan dak juga berubah. Setelah itu terserah abang lagi. Aku udah sabar ngadapin abang, tapi abang kayak gitu juga. Berarti itu nggak sabar namanya. Berarti bocor dalam namanya. Sabar itu nggak kayak gitu. Sabar tuh harus bertahan. Contoh, saya digosipin orang misalnya, saya sabar. Digosipin lagi, sabar. Difitnah lagi, sabar. Difitnah lagi, sabar. Digosipin lagi, sabar. Lama-lama sakit juga hati saya. Saya cari juga orang itu. Weh fulan, sini kamu. Setahun kau gosipkan aku sabar terus ngadapimu. Sekarang aku tak sabar lagi. Setahun aku diam. Sekarang ternyata kau lebih jahat lagi. Udah setahun aku sabar ya. Berarti bukan sabar. Itu namanya simpan dalam, benen dalam, bocor luarnya memang enggak. Jadi sabar itu enggak kayak gitu. Sabar menghadapi suami, menghadapi istri itu harus bertahan. Isbiru sabiru warabitu. Sabar, bertahan dalam kesabaran. Itulah yang dinamakan dengan sabar. Sebagai penutup, ada satu kejadian di mana ada seorang istri, ini kisah nyata. Dia dihina oleh mertuanya dan dia nelpon saya. Ustazah, iya, aku dihina mertuaku, aku pengen labrak dia. Saya bilang jangan, sabar aja. Jam 11 dia telepon lagi. Ustazah, saya ini dihina sama mertua saya. Saya harus buktikan bahwa saya tidak seperti yang dia sampaikan. Sabar, kata saya, sabar ya udah, saya gitu ya. Kemudian nanti jam 12 dia telepon lagi. Ustazah, boleh nggak saya labrak? Saya bilang jangan. Wah, masa saya nggak tahan? Jangan, nggak ada gunanya dilabrak, nggak ada gunanya. Yang orang membencimu tetap akan membenci. Yang tak menyukaimu tetap tidak menyukai. Yang menyukaimu nggak akan perlu itu. Nah, jam 4 dia telepon lagi. Saya pengen labrak Ustazah. Jangan, gitu saya. Bertahanlah dalam kesabaran itu. Saya selama ini udah sabar, tak sabar kamu itu namanya. Kalau sabar tuh nggak disebut-sebut. Sabar, aku udah sabar bang ngadepin abang. Itu bukan sabar namanya. Ya, sabar itu enggak kayak gitu ya. Dia benar-benar murni gitu ya. Besok pagi dia telepon lagi saya. Gimana? Kamu jadi nggak labrak? Nggak jadi Ustazah. Lah labrak aja sekarang kata saya. Nggak jadilah Ustazah, nggak apa-apa kok. Nah, memang sebenarnya kalau kita mendapatkan sesuatu tidak boleh cepat merespon. Kalau kita cepat merespon, kita akan marah. Berikan jarak antara stimulus dengan respon. Ketika kita berikan jarak, nanti marahnya akan hilang belakangan. Nah, semoga poin penting ini, apa yang saya sampaikan ini tidak mudah ya. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk kita amalkan bersama. Kalaupun keluarga kita bukan seperti keluarga Ibrahim, tapi dekat-dekatlah dengan keluarga Ibrahim. Kalaupun rumah tangga kita nggak seindah rumah tangga Nabi Muhammad, tapi minimal KW-KW-nya jadilah. Dengan syarat lakukan pakem tadi. Saya ulang. Pertama,
Ingatkan jangan menyakiti, jangan cari-cari salahnya, jangan memata-matai, maafkan, perbaiki hubungan, dan kemudian kita bertabayun, berklarifikasi. Segala masalah yang belum dibicarakan tetap akan jadi sebuah masalah. Dan kemudian yang kelima adalah banyak bersabar ya. Kadang-kadang pasangan itu tidak sesuai dengan yang kita mau, dan kadang-kadang Allah memang jadikan dia sebagai ujian bagi kita. Nah, ingat, apapun kondisi istri atau suami kita sekarang, itu sekarang, ke depan belum tahu. People change, manusia bisa berubah. Sekarang yang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi paling taat. Makanya jangan banding-bandingkan ya suami kita dengan suami orang. Karena keimanan berbeda, nggak mungkin kualitas iman sama. Ingat baiknya. Oh ya Allah, walaupun saya dengan suami LDR nggak apa-apa. Yang penting setia daripada dekat tapi mendua. Misalnya gitu kan. Oh ya Allah, walaupun suami saya ini macam Doraemon, ya Allah, diajak ngomong gak nyambung, saya ajak ngomong dia nganga, ajak nggak apa-apa ya Allah, yang penting dia bertanggung jawab dibanding orang lain suami banyak tak bertanggung jawab. Ya Allah, suami saya ini macam dinding, saya ngomong panjang, dia diem aja ngomongnya, iya gitu aja. Ya, jadi kita jangan banding-bandingkan, karena setiap orang punya kelebihan. Fokus kepada yang tadi, ingat lebihnya. Kadang-kadang saya bingung ya ngelihat banyak orang yang punya suami pendiam curhat ke saya, Bu. Ustazah, suami saya pendiam, 10 kata saya, 1 kata dia. Kadang-kadang gak ada respon, disconnected malah, loadingnya lama. Kalau suaminya pendiam dia ngadu ke saya. Nanti di sampingnya setelah itu besok datang lagi istri lain ke saya. Ustazah, kenapa? Saya stres, kenapa? Suami saya cerewet ngomong terus. Lah saya makin bingung. Ini yang punya suami pendiam protes, yang punya suami suka ngomong itu protes juga. Mana yang lebih baik sebenarnya? Sebenarnya dua-duanya baik. Kita aja yang banyak fokus dengan kekurangannya. Semoga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah. Dan saya berharap semoga ke depan kita lebih baik. Ingat, people change, manusia bisa berubah. Siapapun kondisi mereka saat ini, di sini dan hari ini, semua kita bisa mengarahkan kehidupan yang lebih baik dan membangun rumah tangga yang harmonis, insya Allah. Demikian dari saya nggak tahu mau ngapain. Saya tutup dulu kali ya, atau saya gimana? Silakan, Mbak. Nanti ya. Terima kasih Ustazah. Seperti yang kita informasikan di awal tadi, kami mempersilakan buat ibu-ibu bertanya kepada narasumber kita pada hari ini. Dan maaf karena keterbatasan waktu, jadi kami hanya membatasi 3 penanya buat ibu-ibu. Dipersilakan yang langsung saja yang ingin bertanya. Oh, ya. Dipersilakan siapa Mbak Dita. Ya. Dipersilakan Ibu Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau bertanya bagaimana kan saya memiliki ipar, tapi dia tuh tinggal dengan mertua. Nah, bagaimana menghadapi mertua yang apa-apa itu suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya, tapi si suami dari ipar saya itu kayak masih ini loh diketek mamahnya sampai sekarang walaupun usianya sudah tua gitu. Itu bagaimana cara atau solusi dari ipar saya agar dia tuh tidak stres, kan dia nggak bekerja tapi mengurusi anak dan mertua yang sedang sakit kayak gitu. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bisa langsung dijawab Ustazah, dipersilakan. Baik, ada seseorang suami istri gitu ya. Lalu kemudian istrinya ini tinggal di rumah suaminya, yang dimana suaminya ini adalah punya orang tua, artinya mertua suami istri tinggal di rumah mertua yang perempuan. Tapi mertua perempuan ini mertua yang laki-laki.
mertua yang mertua yang laki-laki. Berarti di sini ipar saya yang cewek itu perempuan. menantu. Oke, Ya, menantu. jadi ada seorang perempuan nikah dengan seorang laki-laki, lalu tinggal di rumah orang tua yang laki-laki. Artinya si perempuan ini dia tinggal di rumah mertuanya. Artinya di rumah orang tua suaminya. Dan kemudian orang tua suaminya ini sering mengintervensi rumah tangganya. Dan kemudian dia sedang merawat anaknya yang lagi sakit. Itu harus gimana? Oke, jadi begini. Jika intervensinya itu menurut saya, jadi coba disampaikan kepada adik atau saudara yang perempuan itu, jika intervensinya itu tidak mengganggu hak istri sebagai istri dan kemudian tidak ada mengganggu hukum syariat, hukum Islam, maka abaikan saja. Tapi jika intervensinya itu sudah sampai kepada jangan nafkahi istri kamu, gitu ya misalnya, atau jangan kamu sayang lagi sama istri kamu pengen ini jangan dibeliin. Kalau intervensinya sudah sejauh itu, maka si perempuan wajib punya ketegasan kepada dia mesti menyampaikan kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mau, mungkin butuh waktu. Ingat tadi saya sampaikan, ada suami yang hidup di bawah ketek orang tuanya seperti yang tadi ibu sebutkan. Itu berarti ujian dia. Sekarang ujian orang lain lagi. Ada suami yang bebas dari orang tuanya tapi tak bertanggung jawab. Nah kan beda-beda nih setiap ujian. Maka kita harus petakan nih, jika intervensi atau peraturan atau aturan dari mertua itu tidak mengganggu hak sebagai istri, abaikan, gak usah pikirkan aja apa tugas kita sebagai anak, apa tugas kita sebagai istri, apa tugas kita sebagai seorang orang tua, ibu bagi anak-anak kita. Tapi kalau sudah mengintervensi lebih jauh, selesaikan itu bisa dengan orang ketiga, bisa dengan suaminya, bisa minta pindah, nggak bisa minta pindah, coba panggil wali kita kan punya wali yang perempuan. Ya kita kan punya orang tua, gak ada orang tua paman, gak ada paman, ada kakek, ada siapalah yang menjadi wali untuk menyampaikannya. Karena gini, pernikahan itu usahakan tetap bahagia. Karena tujuan dari pernikahan itu adalah sakinah dan kebahagiaan itu dicari. Kalau kebahagiaan itu gak ada, keharmonisan itu gak ada, tetap harus diperjuangkan. Perjuangkannya gimana? Bisa dengan ngomong dengan suaminya atau dengan orang ketiga. Jadi kebahagiaan, ketenangan, keharmonisan harus diusahakan. Karena mau sampai kapan kita hidup dalam intervensi orang lain dan kemudian kita ditekan oleh orang yang dia sebenarnya secara syariat tidak berhak untuk menekan kita. Oke, jadi petakan dulu dia ngaturnya dalam hal apa. Kalau cuma sekedar tidur sinilah, anak tuh jangan diginiin, jemuran bantu ambil ya, jangan-jangan anak tuh dibawa ke rumah sakit ini aja, jangan-jangan sekolahnya di sini aja, itu kan nggak substansial. Kalau itu ya udah, tinggal diskusikan, ambil keputusan. Tapi kalau seandainya udah kepada yang sifatnya terlalu jauh, itu ya nggak boleh. Oke? Siap. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dita Erwin. Selanjutnya dipersilakan kembali buat ibu-ibu yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sarudin dari Balikpapan. Oh jauh ya Balikpapan. Saya ingin bertanya, ini jika suami kan memberi uang kepada istri, maksudnya buat disimpan, kemudian si suami meminjamnya beberapa tahun, kemudian meminjamnya gitu, meminjam bilangnya ATM-nya dipinjam sementara untuk jaga-jaga. Karena pas kita pertanyakan bulan-bulan berikutnya mana ATM-nya bang? Kira itu punya hutang nggak diganti gitu ya? Ya. Punya. Jadi bilang uangnya sudah habis gitu. Loh kok bisa? Bilang kan pinjam. Kenapa nggak dikembalikan? Jadi ini gimana Ustazah? Baik. Apakah si kita ini wajib meminta kembali atau bagaimana gitu? Atau adakah antara suami istri itu hutang gitu? Baik. Aja. Baik. Ya. Baik.
Dipersilakan Ustazah. Baik, seorang suami memberikan istri nafkah, maka nafkah itu suaminya bilang, pokoknya ini buang buat kamu ya, terserah kamu mau apain duit itu, gitu misalnya ya. Lalu kemudian duit itu berada di tangan istri sebagai istri yang menyimpannya. Apakah itu uang istri atau uang bersama, terserah. Yang penting istri tukang nyimpan doang saat itu, atau memang bisa jadi itu uang milik istri. Lalu kemudian seketika itu suami meminjam uang itu, pinjam lama uang tabungan itu. Kalau akadnya adalah akad pinjam, suami tetap harus menggantinya, karena itu utang kepada istri. Ustazah, tapi kan tadi itu uang suami Ustazah. Iya kan tadi uang suami, dia udah serahkan kepada istrinya. Lalu seketika dia serahkan dan dia pinjam lagi, itu akadnya udah beda, itu akadnya pinjam meminjam. Maka seketika suaminya meminjam, maka dia harus mengganti. Kalau dia nggak ganti, maka istri harus mengingatkan. Kalau udah diingatkan suaminya nggak ganti, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, istri mengikhlaskan, dan itu baik. Pilihan kedua, istri tidak usah mengikhlaskan. Boleh nggak istri tidak mengikhlaskan? Boleh, karena mengikhlaskan atau tidak itu adalah hak, bukan kewajiban. Ya, kalau nggak diikhlaskan gimana? Nanti di akhirat suaminya akan nyari kita di akhirat dan akan memberikan pahalanya untuk kita. Harus diminta. Hati-hati dengan anak. Kita ngasih anak jajan. Nah, nih jajan bulanan 500.000, cus gitu ya. Lalu anaknya nabung, itu kan tadinya uang kita, akad kita ke dia adalah akad memberi, ya, akad sedekah. Lalu kemudian kita pinjam duit itu. Nah, ada berapa duit mau ditabungan? Ada 20 juta mah, udah bertahun-tahun aku tabung. Pinjam dulu mak 1 juta. Kalau udah dipinjam ke mak 1 juta, maka seketika dipinjam ke mak 1 juta, seketika itu pula lah kita mesti menggantinya, walaupun dia adalah anak kita. Seperti itu. Ya, pinjam tetap pinjam. Pinjam nggak bisa ganti, nggak bisa diganti dengan yang lain, nggak bisa diganti dengan zakat, nggak bisa. Pinjam tetap pinjam, nggak diganti di dunia sampai ketemu ahlan wa sahlan, welcome di akhirat. Seperti itu. Jadi tetap harus mengganti. Oke? Terima kasih Ibu Syahrudin yang sudah bertanya. Selanjutnya satu pertanyaan lagi, Ibu dipersilakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Yang saya ingin tanyakan di poin yang ketiga tadi ya Ustazah, yaitu tadi ada jangan memata-matai jika tidak ada fakta, gitu kan Ustazah. Ya. Yang ingin saya tanyai sekarang ini kan kita di dunia digital sekarang kan sudah ada yang aplikasi untuk Ustazah, lokasi gitu ya, di mana tempat orang-orang yang kita masukin nomor teleponnya itu kita bisa lacak gitu. Apakah itu termasuk memata-matai gitu Ustazah? Karena pada dasarnya saya punya 3 anak. Tujuannya tuh untuk memantau aja sih Ustazah kan. Jadi di situ ada saya masukin juga handphonenya suami gitu. Itu gimana Ustazah? Apakah itu masuk dalam poin ketiga tadi? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mendata nomor handphone ya. Jadi kita tahu nomor handphone yang disimpan oleh orang itu gitu ya. Jawabannya ketika tidak ada kasus sebelumnya dan kita lakukan tanpa sebab, itu memata-matai Mbak. Nggak boleh. Tapi kalau udah ada kasus, ternyata anak kita ketahuan pacaran di sekolahnya, akhir-akhir ini suka murung, akhir-akhir ini suka nggak fokus, lalu kita tanya ke dia nggak ngaku, kita tanya ke gurunya nggak tahu apa-apa. Ada fakta nih, dia suka sakit, demam, mungkin dia putus dengan pacarnya, gagal move on. Akhirnya solusi terakhir nyari pacarnya. Caranya gimana? Kita tracking, itu boleh kalau udah ada fakta. Tapi kalau nggak ada fakta nggak bisa. Karena menyelidiki dengan memata-matai, 2 aja bedanya. Yang ada fakta dengan tidak ada fakta. Seperti itu Mbak. Oke. Terima kasih Ustazah. Iya, ini di Kalimantan ya. Rata-rata saya udah ke kota ibu-ibu loh ini. Saya sudah ke Berau tuh, Balikpapan, Bontang, Kaltim.
Oh, Samarinda, wah, Tegar, Tarakan. Wah ya, saya rata-rata sudah ke tempat ibu-ibu nih ya. Nunukan saya juga pernah nih. Wah, ada ujungnya ya, ada lokasinya ya, Masya Allah ya. Namanya ada ujungnya di belakang ya. Wah, udah nih, Masya Allah ya. Saya ke Kaltim sudah sering sekali. Masya Allah. Silakan Bu dia. Iya. Iya. Terima kasih buat Ibu Dipa Erwin, Ibu Syahudin, serta Ibu Icut yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ustazah. Dan seperti janji kami di awal nanti, kami akan menghubungi Ibu dan kami sudah mempersiapkan sedikit hadiah yang semoga bermanfaat untuk ibu-ibu. Dan juga kami memohon maaf karena keterbatasan waktu ini, jadi kami hanya membatasi 3 pertanyaan buat ibu-ibu. Mungkin buat ibu-ibu yang masih penasaran tentang tema kita hari ini, mungkin bisa sering-sering mengunjungi TikTok dari Ustazah Nela ya Ustazah ya. Siap. Karena Ustazah sering sekali melakukan live. Ya, di situ mungkin bisa ditanyain lagi secara mendetail kepada Ustazah dan insya Allah Ustazah bisa menjawabnya Ustazah ya, insya Allah ya Ustazah ya. Insya Allah Bu. Ya, insya Allah. Baiklah, selanjutnya kita akan membacakan kesimpulan dari